Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sudah membahas ayat 172 dan 173 dari surat Al-Baqarah dan saya ambil dari tafsir Majmu'ul Bayan. Sekarang kita akan membuka tafsir Al-Amsal pada jilid 1 halaman 399 terkait dengan ayat tersebut, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian innama harama 'alaikumul maytata wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man yadhurra ghayra baghin wa la 'adin fa ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik. Sekarang mungkin yang berprotein, yang vitamin, yang menyehatkan. Gitu. Setelah itu washkuru lillah, bersyukur pada Allah atas rezeki yang berikan kepada kita ini. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang betul kalian beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perintah berupa makan makanan yang baik, yang menyehatkan, yang tidak membahayakan. Kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai rezeki tersebut. Berikutnya Allah menjelaskan tentang beberapa hal yang diharamkan, yang sangat gamblang dan jelas. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang halal, tetapi dia mati sendiri. Satu. Kedua, atau disembelih tidak secara syar'i. Jadi definisi dan takrif bangkai itu bukan saja setiap hewan yang mati sendiri, mati kecekek, mati jatuh, mati sakit, bukan saja itu. Bahkan juga setiap hewan yang disembelih tapi tidak secara syar'i namanya maitah juga bangkai. Nah, ini yang jarang dipahami oleh kita. Dan ini yang banyak terjadi di antara kita. Banyak hewan yang halal seperti ayam, kambing, sapi dan yang lainnya halal. Ketika disembelih tidak secara syar'i, tidak membaca bismillah, maka dia dianggap sebagai bangkai. Belum lagi banyak juga hewan seperti ayam yang sudah mati disembelih. Banyak terjadi di mana-mana. Ini bagian dari bangkai dan Allah haramkan. Wad-dama juga darah, walahmal khinzir dan daging babi. Pada kondisi sekarang kita semakin berat mengalami dan melihat betapa daging babi dipasarkan sedemikian rupa, sehingga bisa jadi kita tanpa terasa mengkonsumsi juga. Ada disebutkan di makanan yang instan misalnya, atau di bumbu, atau di apalah, kita makan ke restoran, kita nggak tahu. Dan banyak disusupi daging tersebut, kita nggak tahu. Ya, kita harus lebih ekstra hati-hati terhadap makanan pada masa sekarang ini. Dari sisi lain, ya, babi itu dipromosikan sedemikian rupa sehingga umat Islam tidak jijik lagi. Dari mulai film kartun, dari bonekanya, kemudian iklan-iklan tentang babi itu sudah begitu maraknya. Sehingga umat Islam sudah nggak jijik lagi. Ketika nggak jijik sudah biasa makan. Bahkan nggak sedikit sekarang umat Islam yang mengkonsumsi daging babi karena promosi begitu gencar. Wa mu'hilla bi ghairillah, dan juga binatang yang disembelih bukan karena Allah, maka termasuk bangkai itu dan diharamkan.
Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi darurat. Kemudian turra ghaira baghi wala adin falit malih. Pada kondisi darurat tidak ada niat untuk melanggar perintah Allah, tidak niat memusuhi Rasulullah Imam Ma'sum yang membawa syariat ini, maka Allah memaafkan kita pada kondisi darurat. Inna Allah ghafurur rahim. Itu singkat daripada ayat tersebut. Kemudian mu'alif menjelaskan tentang beberapa hal terkait ayat di atas. Al-Qur'anu yanhaju usribat ta'kidi wa tikrari bi ashkalin mukhtalifatin fi mu'alijatihi lil inhirafatil muzminah. Quran itu memberikan cara, metode yang bermacam-macam, ya, dan juga untuk mengokohkan dengan cara berulang-ulang dengan berbagai macam cara dan bentuk untuk mengatasi berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang sudah mengakar. Wa fi hadhil ayati audatun ila mas'alati tahrimil musyrikina fil jahiliyati li ba'dil at'imati duna ma dalilin. Dan pada ayat ini dari tadi itu kembali menjelaskan tentang masalah kaum musyrikin pada masa itu mereka mengharamkan pada masa jahiliyah mengharamkan sebagian makanan yang Allah halalkan tanpa dalil. Di sejak masa jahiliyah dahulu kaum musyrikin menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Itu pun berlaku pada masa kita sekarang sangat banyak kaum muslimin yang mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan tanpa dalil, nama dalil, tanpa dalil yang jelas. Ma'afarikan huwa anna al-khitaba yatajihu fi hadhihi al-ayat ila al-mu'minin bainama khatabat al-ayat as-sabiqatu jami'an nas. Bedanya antara ayat ini dengan sebelumnya bahwa ayat ini itu mengkhitabi kepada kaum mukminin. Jadi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya kepada kaum mukminin. Ayat sebelumnya kepada kaum atau manusia secara umum. Ya, itu bedanya. Ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hadhihi ni'amu thayyibatu al-muhallalatu al-mutanasibatu ma'rifat al-insaniyati salimati qad khuliqat lakum walima la tastafiduna minha. Artinya bahwa nikmat-nikmat Allah yang sangat baik ini, mengandung protein, vitamin dan seterusnya, dan itu yang dihalalkan dan sesuai dengan fitrah yang sehat, fitrah manusia itu diciptakan untuk kalian semua. Jadi makanan yang baik itu makanan yang menyehatkan dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan makanan haram biasanya itu tidak sejalan dengan fitrah manusia atau merusak fitrah manusia. Misi fitrah manusia punya sifat kasih sayang. Ketika memakan yang haram, makan daging anjing, babi akan merusak fitrah manusia. Karena makanan yang dimakan itu bisa merubah watak seseorang. Orang biasa makan daging hewan yang buas akan buas wataknya. Orang biasa makan daging ular misalnya akan berubah wataknya, sifatnya menjadi watak dan sifat ular. Itu pula ya makanan atau daging yang lainnya seperti itu. Ya. Dan daging anjing, babi pelan-pelan kan wataknya seperti itu, sifat joroknya misalnya dalam tingkah laku, perbuatan, makan dan seterusnya, bahkan selalu beda pikiran. Jadi pada dasarnya watak seseorang itu bukan tingkah lakunya bisa dibentuk dari makanan. Makanan punya peranan penting dalam membentuk watak dan kepribadian setiap orang. Itu ada yang diharamkan. Yang dihalalkan seperti daging kambing dan yang lainnya itu akan memperbaiki watak seseorang, ya, menambahkan energi yang menyehatkan, mengajak kepada kebaikan, beribadah. Makanya hal itu akan enteng nanti ngaji, enteng beribadah, enteng berbuat baik. Itu adalah yang haram, buat dan berat beribadah, berat mengaji, berat berbuat baik. Walimala atas tapi kenapa kau tidak menggunakan dan ambil manfaat dan makanan yang halal yang thayyib itu? Hadil at'imatu tamnahukum al-quwwata ala ada'i mahamikum wa tadzakirukum bi syukri khaliqikum wa ibadati. Makanan ini yang halal, yang baik dapat memberikan kekuatan, memberikan energi untuk
melakukan berbagai aktivitas yang penting. Kemudian mengingat kalian untuk bersyukur pada pencipta kalian dan beribadah kepadanya. Lau qarana hadhil ayat biqouli ta'ala ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi, ayat 168 dari surat yang juga lapahibna nuqatayn. Kalau kita mengadakan perbandingan antara ayat sebelumnya 168 dengan ayat ini, yang hidupnya beda antara hidup dia ayuhan nas dan ayuhan aman, maka akan kita pada 2 poin ini. Taqul ayatuhuna, di sini ayat mengatakan bil thayyibati ma razaqnakum. Itu ta'birnya, itu ungkapannya. Bainama taqulu tilka, ayat ini mengatakan mimma fil ardi. Apa rahasianya, apa maksudnya? Kata mu'allif wa la'alla hadha al-ikhtilaf yashir ila anna ni'ama thayyibata makhluqatun aslan lil mu'minin. Jadi dia dipahami bahwa dengan ungkapan tersebut adanya perbedaan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa nikmat-nikmat yang baik itu, yang thayyibah, itu diciptakan sesungguhnya untuk orang yang beriman. Wa ghayrul mu'minina yatanawaluna hadzal 'azimata bi barakatil mu'minin. Sedangkan orang yang tidak beriman selain mukminin, mereka dapat memperoleh makanan-makanan yang baik itu dengan keberkahan kaum mukminin. Jadi pada dasarnya bahwa orang-orang yang tidak beriman itu bisa menikmati makanan yang halal, yang baik, yang berprotein, yang bervitamin, itu karena adanya orang yang beriman. Artinya sesungguhnya Allah menciptakan makan yang halal, yang baik buat orang yang beriman, bukan untuk orang yang tidak beriman, bukan untuk orang musyrikin, munafikin misalnya, atau orang fasikin, bukan, untuk orang beriman. Karena Allah lebih luas, sangat luas, kebagian juga orang-orang yang non-mukmin, yang tidak beriman. Padahal tujuan utamanya untuk orang yang beriman. Dan keberkahan orang beriman, orang yang tidak beriman kebagian juga. Padahal bukan tujuan Allah sebenarnya. Itu mana ayat kira-kira. Kalma illadhi yastabiduhul bustani disaqi asjari wa abrasi. Bainama tastabidu min hadzal ma'awan al-'ashabu wan nabatatu at-tufayyiliyah. Di sini mu'allif memberikan contoh. Sebenarnya ayat itu pada dasarnya digunakan dari al-bustani, tukang kebun, petani, digunakan ayat itu untuk menyiram, mengairi pohon-pohonannya dan tanam-tanamannya. Itu yang utama. Jadi petani tidak ingin mengairi rumputan yang bebas atau apa begitu. Bainama tastabidu min hadzal ma'awan al-'ashab. Tapi juga ayat tersebut ya menggenangi atau mengenai rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang sampingan, tumbuhan yang tumbuh sendiri gitu. Padahal tujuan pertama itu apa? Ya untuk adiknya misalnya, untuk pohonnya, tujuan utama. Tidak sengaja untuk tujuan yang lainnya, yang rumputan, tapi dia kebagian juga. Begitu. Nah, jadi orang-orang non-muslim itu, orang-orang non-mukmin, mereka bagai rumputan, mereka bagai ilalah, bagai tanaman tumbuhan yang tidak ada artinya, yang kebagian makan juga. Seperti kira-kira. Wal ukhra yang banyak adalah antara ayat tataqul li'amatin nas. Ayat mengatakan pada semua manusia yang hidupnya Yohanes, qulu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah, tapi jangan mengikuti langkah-langkah, jeratan-jeratan, bisikan-bisikan syaitan. Wa hadhil ayatu tukhatibul mu'minina wa taqul qulu, kemudian washkuru lillah. Ini muqaranah ya, berbanding antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ayat yang ada al-mu'minin yang mengatakan makanlah yang baik-baik, kemudian washkuru lillah. Jadi ayat sebelumnya perintah makan, kemudian ada larangan, jangan mengikuti bisikan setan, makan setan. Tapi untuk orang beriman makanlah, kemudian bersyukurlah. Ayat taktabi hadil ayat itu berkolabi dalam mu'minina alla yasibu al-istifadata min hadil ni'ami bal tahuttuhum ala husnul istifadat minha. Jadi ayat ini tidak cukup hanya meminta kepada mukminin untuk tidak tidak menggunakannya, tidak salah menggunakan atas nikmat tersebut. Bahkan mengajukan mereka ke mukminin agar menggunakan dengan
baik, sebaik-baiknya. Fal mutawaqqa'u minan nasi al-'adiyyin alla yudhibu bi istihlaki hadhihi ni'am. Bainama al-mutawaqqa' minal mu'minin ayastasdiruha fi afdal tariq. Dari anda kita bahwa yang diharapkan dari manusia biasa al-'adiyyin, orang biasa, baik itu non-mukminin, non-muslimin, masih biasa, mereka diharapkan agar tidak melakukan perbuatan salah dan dosa untuk menghabiskan nikmat tersebut yang bukan pada tempatnya. Gitu. Jangan ikuti bisikan setan. Nah, setan inginnya tabdir, inginnya israf, berlebihan, menggunakan harta seenaknya tanpa perhitungan. Itu orang biasa, itu orang yang non muslim. Tapi orang beriman, ya diharapkan bukan saja tidak menggunakan harta atau nikmat itu bukan pada tempatnya, bahkan juga harus mengembangkannya sebaik mungkin. Dan ya adanya penekanan pengulangan doa ini ya, tentang menggunakan makanan yang baik itu menunjukkan tanda tanya kenapa kok diulang-ulang gitu. Ini kan pengulangan, pertama hitungnya pada manusia, kedua pada mukmin, tapi pengulangan ya perintah untuk makan. Beda usulnya, beda susunannya. Kita bertanya seperti itu. Kenapa ada pengulangan? Kalau kita menengok ya, sejarah di masa jahiliyah, kita akan paham kenapa ada pengulangan. Fal-jahiliyuna qad harramu ala anfusihim ba'dal atimati duna madalilin. Orang jahiliyah di masa itu mereka mengharamkan sebagian makanan buat diri mereka tanpa dalil. Diharamkan karena selera. Kayak kita sekarang ini kebanyakan kita makan karena selera, bukan karena halal haramnya, bukan karena toib bukan toibnya, gitu. Ya. Padahal kayak yang toib, kita sarapan pagi misalnya pilih mana? Sarapan pagi nasi goreng dengan ayam goreng yang nggak tahuan siapa yang menyembeli, ataukah kita sarapan pagi misalnya dengan susu, dengan madu, dengan singkong rebus misalnya. Dari sisi kebaikan baik yang mana? Kita sisi kebaikan baik yang susu ini, madu dengan singkong rebus. Tapi kita selera nasi goreng dengan ayam goreng, itu enggak jelas. Kita pakai selera. Padahal Islam mengajarkan jangan pakai selera, jangan pakai nafsu. Pikirkan yang mana yang thayyib, yang mana yang tidak thayyib. Tapi Islam menyangka hal haram, kita berdengar dengan baik. Kita kebanyakan makan minum pakai di jalanan kan, pakai selera. Ini restorannya lebih baik, ini yang terkenal, ini begini. Selera kita. Kita cari misalnya yang baru sederhana, yang menyehatkan kacang hijau misalnya, ya kurang. Padahal lebih menyehatkan. Udah menyehatkan murah lagi, jelas. Kita pilih misalnya apa? Mie ayam, pangsit, apalah. Padahal nggak menyehatkan, lebih mahal juga. Kita tidak menggunakan bimbingan syariat. Watana qalat ajyaluhum hajat tahrim wa kana wahyin munzal. Dan tradisi ini, budaya ini sudah ditelurkan, diteruskan dari masa ke masa seakan menjadi wahyu yang diturunkan sampai kita sekarang ini. Kalau aku sendiri, ya kita keluar, pilih mana? Makan fried chicken misalnya, atau di restoran Kentucky, atau warteg, pilih mana? Dari sisi kehalalan, ya jelas warteg halal. Fried chicken, Kentucky, ya aja paling syubhat kalau enggak haram. Itu kita pilih. Pilih mana? Misalnya pilih mana? Atau makan ketoprak, gado-gado, atau makan di sana. Misalnya makan ada ayam gorengnya, ada misalnya kata-kata yang ada daging-dagingnya. Tentu dengan selera kategori ada dagingnya. Itu kita seperti itu. Kita akan perhatikan secara syariat dengan syariat. Wa nasabu ahyanan bi sarahatin Allah wal Qur'anu istadaba ikhtilal judul hadil afkar al-khurafiyah al-tahim. Islam syariat memimpin kita dengan cara yang baik agar kita sehat lahir batin. Karena mereka yang menyimak itu mereka menisbatkannya kepada Allah dengan terang-terangan. Aja ada merek halal, padahal tidak halal. Dan muamalah itu dan perbankan. Sekarang ada bukan BRI syariat, ada BCA syariat juga kan. Padahal nggak ada bedanya. Pakai merek syariat, merek auto di sini, padahal di dalamnya mana ada yang nggak ada ribanya. Quran ingin mencabut
ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya tentang penyimpangan ya khurafiyah ini. Jadi mana kaum muslimin, kaum mukminin, kitanya nggak apa-apa. Kita memilih yang dipilih hawa nafsu kita oleh saudara kita dalam masalah makan. Banyak sekali kita bahas kita ini, kita banyak nasihatnya, gitu kan? Jadi kata-kata thayyib bisa juga kita diajarkan makan yang thayyib, yang baik, vitamin, protein. Di sini pun mengandung ajakan agar kita menjauhkan makanan-makanan minuman yang khabus, yang menjijikan, yang tidak baik. Kal maitati wal wuhushi wal hasyarati, seperti bangkai dan wuhus, hewan buas, dan hasyarat, yaitu binatang-binatang serangga. Wakal muskiratis sa'idati bainan nas bi syiddatin andaka. Seperti juga minuman yang memabukkan, dia berada di antara manusia. Cuma sangat disayangkan ketika seseorang sudah terbiasa makan yang tadinya menjijikan, anak promosi tidak menjijikan, sudah biasa. Jadi makan babi sebagai bisnis sudah biasa, makan anjing sudah biasa, makan hasyarat, serangga sudah biasa. Itu karena pengaruh budaya barat, pengaruh budaya kaum musyrikin. Kita terbawa. Maka ada restoran anjing, ada restoran biawak juga ada restoran macam-macam. Di sana seperti itu. Anda juga pernah melihat langsung seperti itu dan tertulis dengan jelas. Al-ayat itu tubayyin ba'd al-alwan dan automatil muharramah. Yang berikutnya menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan, berbagai makanan yang diharamkan, yaitu innama harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ihdafihi li ghairillah. Ini yang diharamkan adalah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maita, bangkai, kemudian ada darah, daging babi dan yang lainnya yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau bukan tujuan pada Allah, tujuannya selain Allah. Di sini ayat menjelaskan ada 3 macam daging yang diharamkan, juga termasuk darah. Wahya yaitu min aksaril muharramati intisyaran fi dzalikal asr. 3 macam daging itu yang paling banyak tersebar pada masa itu, masa jahiliyah, tersebar luas, ya, yaitu apa tadi? Itu maita, darah, daging babi, dan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Fi ba'dihha khamsun zahiran la yakhfa 'ala hadin kamitati wa damiran khinzir. Sebagiannya sangat jelas, tidak tersembunyi lagi keharamannya dan keburukannya, menjijikan, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Wa fi ba'dihha khamsun ma'nawiyyun kallati tubihat min ajlil asnam. Sebagian lagi khabasnya itu, keburukannya, kekotorannya sifatnya maknawi, seperti hewan yang disembelih untuk tujuan patung. Jadi misalnya sama-sama halal, ayam halal, kambing halal, sapi halal, dan mengandung protein yang sama. Tapi ketika disembelih tidak membaca bismillah, atau penyembelihnya misalnya yang non muslim, atau dengan cara yang tidak syar'i, maka ini membahayakan secara maknawi. Bisa jadi buat fisik bermanfaat, buat ma'nawi yang buat kita. Ya, banyak sulit menerima kebenaran, sulit untuk mencari kebenaran, sulit untuk mengaji, buat baik. Itu karena makan makanan yang tadinya asalnya halal, kemudian menjadi haram karena cara menyembelihnya tidak syar'i. Dengan orang yang lain bahwa mereka itu orang jahiliyah mengharamkan sebagian makanan yang baik karena mereka bersandarkan kepada pandangan dari ayahnya mereka secara turun-temurun yang berupa khurafat dan dugaan-dugaan belaka. Dan mereka juga mengganti hal itu ketika makanan sedikit atau kurang makanan, mereka malah makan bangkai, babi dan darah. Al-Quran yaqul haula, Quran Allah menjelaskan pada mereka itu orang jahiliyah, inna hadhihi hiyal at'imatul muharramah lakum. Ini makanan yang diharamkan, banyak. Wahada huwa ma'na hasil idhafi, ini makna hasil idhafi ada ungkapan innama. Jadi kata innama itu bukan saja 3 itu, bukan, enggak, masih banyak yang lain. Hasil idhafi terkait masalah makanan di masa tersebut.
Pada kondisi darurat yang mendorong seseorang atau manusia untuk makan yang haram untuk menjaga kehidupannya, maka ada pengecualian. Artinya bahwa makanan atau daging dan lauk yang diharamkan pun bisa menjadi dibolehkan pada kondisi darurat, kondisi tertentu. Nah, di penjara misalnya, ketika di penjara tidak ada minuman kecuali yang haram, tidak makan kecuali yang haram, maka dimakan demi untuk menjaga nyawa, untuk tidak sampai mati. Pamin ajli an taqwa ayatul tariqa amama man yatadarra bil idrar akada ala qaulil mutali ghairu baqin wala adin. Itu memendung menjaga jangan orang-orang yang pada prinsipnya itu mengambil alasan darurat ayat menekankan dan ungkapan ghairu baqin wala adin. Tidak keterlaluan, tidak untuk tujuan memusuhi, tidak untuk tujuan melanggar. Artinya ukuran darurat juga harus dibimbing oleh syariat, oleh Rasulullah, oleh maksud, oleh ulama, oleh raja. Jadi darurat dan tidaknya ada perlindungan dari warga kita, ya bukan kebudayaan kita. Nah, kita nanti ikut hawa nafsu kita. Yang tidak darurat kita anggap darurat, jadi haram dulu. Dibagi artinya adalah yang meminta, yang tidak meminta, tidak menuntut kelezatan semata. Itu makna ghairu bagin. Wal adi adapun maknanya adalah yang melewati batas, artinya melewati batas darurat. Artinya kalau misalnya pada kondisi darurat, ya, untuk menyiapkan nyawa, maka sebenarnya tidak cukup. Jangan berpiring, jangan berlebihan, ya, jangan bagin, jangan bertajawil berlebihan. Rukhsatu huna idan liman la yuridul laddah. Jadi adanya rukhsah sini, adanya kebolehan di tempat ini, tempat darurat, itu bagi orang yang tidak menginginkan kelezatan. Fi tanawuli hadil atma, yang menyatakan aktif. Pada kondisi darurat disediakan daging anjing, daging babi. Kita lihat dari kita, kalau terpaksa betul, kalau makan mati, boleh makan. Tapi kita untuk menyelamatkan nyawa saja. Sempurna itu saja, tidak berlebihan. Jangan melewati batas kedaruratan yang semestinya untuk menjalankan kematian. Juga makna al-baghi adalah kezaliman juga. Maka sebagian presiden memiliki pandangan bahwa kebolehan yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang yang terpaksa dalam bepergian, dalam safar yang dihalalkan, bukan safar maksiat. Karena ada orang yang menganggap kebolehan itu pada safarnya, safar nggak jelas. Seperti orang yang ke luar negeri, kemana? Ke Hong Kong, atau ke Korea, atau ke Jepang. Ya. Nah, mereka punya alasan, ini ada ini, jadi itu ada mubalik kita. Punya alasan, ada kondisi darurat, nggak ada yang dimakan, terpaksa, cari soalnya halal nggak ada, itu kita makan kadang-kadang. Padahal itu bukan safar yang penting. Safarnya itu apa? Untuk turis. Tur mana? Turis jalan-jalan Asia, kemana? Ke Jepang, ke Korea. Mereka ada makanan, ternyata kalau saja diharapkan, kan terpaksa. Padahal asalnya safar maksiat. Jadi nggak ada istilah terpaksa, itu disalurkan. Harus safar yang dihalalkan, karena tugas, karena pekerjaan, karena apa? Baru ada keterpaksaan. Jadi orang-orang musafir untuk tujuan misalnya yang dibenarkan kata ini yang bolehkan, terkadang mesti memperoleh menyantap makanan yang diharamkan untuk menjaga nyawanya dari kehancuran, dari kematian. Illa anna hadzal amal yuktabu fi sahifati amali min al-dhulum. Tapi juga ini bahwa bisa dicatat sebagai amal perbuatan yang melanggar. Catat seperti itu. Apa maksudnya? Bi'ibarat ukhra yang lain, haula'il 'asuna qad yajib 'alaihim aqlan fi asrarihim al-muharramah ay tadawul syai'an min al-aqibat al-muharramah la al-idrar. Jadi mereka yang ahli maksiat itu dia suka jalan-jalan, ya. Mereka mengharuskan, mereka memastikan menuntut dari mereka secara akal dalam perjalanan mereka untuk menikmati atau makan yang diharamkan. Ya. Ketika pada kondisi darurat, lakin hadzal wujuba la yarfa'anhum al-mas'uliyah. Sedangkan kondisi
yang mengerjakan hal tersebut itu tidak mengangkat maksudnya tanggung jawab mereka. Lianam ajbaru ala dzalika wa hum ala masyirin khatir. Karena mereka masalah itu mereka berada pada perjalanan yang salah. Jadi awalnya sudah salah safarnya, maksiat, kemudian terjadi darurat. Jadi kami bisa dikatakan, ya awal sudah salah tujuannya, bukan tujuan tugas, bukan tujuan apa, tujuan untuk jalan-jalan. Wahana riwayat tatur antal ayat tusyir ila sa'irin ala tariqil khurud al imam muslimin. Jika ada yang lain, ayat menjelaskan tentang orang-orang yang keluar berjalan untuk keluar dari imam muslimin. Bahwalai mustasnauna min hadhihi dosa. Mereka dikeluarkan dari kebolehan ini. Itu ada pendapat yang lain dari ulama tafsir. Wahai riwayat tusyir fil waqi ila nafsil haqiqah al-madhkurah. Tapi pada dasarnya riwayat tersebut menjelaskan tentang realita hakikat yang jelas yang tadi disebutkan di atas tadi itu. Wa qadal amru fi ahkami salatul musafir. Fal musafiru yuqassiru sholata fi safarin illa maka safaran haraman. Ini sama tentang sholat musafir, sholat safar yang dikosor. Dibolehkan mengkosor itu ketika safarnya safar yang halal, bukan safar yang haram. Kalau safarnya haram, ya pergi misalnya safar mau mana nonton bola, ya tetap nggak boleh kosor. Nah, ini maksiat atau tujuan itu apa yang diharamkan, tetap nggak boleh kosor. Adanya kosor atau bolehkan mengkosor sholat ketika safarnya safar yang mubah, safar yang halal, bukan safar yang haram. Itu makanan yang pada kondisi boleh dimakan, makanan haram. Jika safarnya safar yang halal, bukan safar maksiat, bukan karena jalan-jalan atau untuk tujuan turis yang tidak ada artinya. Walidzalika yastadillu bi ibaratin ghairi baghin wala 'adil. Bi ibarati ghairi baghin wala 'adil. Itu ada dijadikan sebagai dalil adanya ungkapan ghairi baghin wala 'adil. Dan hukum ini makna untuk dua hukum sekaligus. Hukum salat dan musafir. Jadi ada juga bisa digunakan untuk hukum salat musafir. Wah punya darurat kita juga hukum al-muharram juga tentang kebolehan makan daging yang diharapkan pada kondisi darurat. Apabila kita minta perayaan lahir mengatakan innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha alladzi harrama al-qiyamata abaha tanawulaha fi mawarid ad-darurah ila rahmati al-khassa. Allah juga membolehkan makan yang haram itu ketika kondisi darurat yang dibolehkan karena rahmatnya yang khusus. Tentang berikutnya falsafatu tahribul luhum, kita akan bahas pada kajian yang akan datang, masih banyak juga ini ya. Dan kita bisa memahami ayat ini dan kita bisa mengamalkan secara mendalam. Kita betul-betul berhati-hati dalam masalah makanan. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita harus hati masalah makanan. Sebab kita ini kurang hati-hati dalam masalah makanan. Sangat berat sekali. Anda merasakan hati itu. Quran telah menjelaskan seperti itu. Juga yang lainnya. Ya mudah-mudahan kita bisa berusaha paling kita tidak mengedepankan hawa nafsu kita. Ada kata ulama itu ketika makanan dihidangkan dan makanan enak, kan dari kita dia mau makan ini hawa nafsu ataukah kebutuhan? Beda. Kalau kebutuhan kita sudah lapar betul. Ini makanannya baik, ini protein, kebutuhan dan kita makan bismillah. Kebutuhan pada kita tidak sadar. Ada kebutuhan itu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kalau nafsu ya sudah, kita kalau bisa semuanya buat kita lahap. Kalau bisa dua piring berlebihan itu udah hawa nafsu. Nah, kita lihat ketika kita mau makan itu, dan lahirnya nggak ada bedanya kan di hati kita masing-masing. Di antara ini, misalnya ini ulama, ini orang fasik. Ini makanan di sini. Sisi lainnya nggak ada bedanya. Ulama yang makan, asik makan, dan sama-sama nafsu juga. Di dua beri sama ada bedanya. Beda-bedanya di hati masing-masing. Kalau ulama, dia ada ilmunya, bukan dengan asal hawa nafsu. Orang fasik dengan hawa nafsu. Akhirnya nggak ada bedanya. Kita bisa meningkatkan diri kita berusaha untuk tidak dengan hawa nafsu karena ilmu kita, karena kebutuhan, bukan karena hawa nafsu. Kan begitu. Mudah-mudahan itu agar mendekat ajaran yang kita tahu. Tapi jangan lupa, saya saja bisa mohon maaf.
Jadi kalau itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.